Jadi domba Garut memiliki badan yang panjang gitu ya, yang panjang, besar dan lebar, semu lebar. Domba Garut merupakan hasil silangan antara segitiga ya, silangan segitiga antara tiga jenis domba yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di kandang di channelnya Pusat Domba nih sobat tenang semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat selalu dan makin lancar rezekinya nih ya. Nah, kali ini kita lagi melihat domba-domba lagi pada makan. Nah, ini kan ini kandang pengemukan di kita nih sobat tenang semuanya nih ya. Ini lagi pada makan siang ya, makanya sama konsentrat tuh ya, makan keringan gitu ya. Cuman di sini kandangnya campur-campurnya. Di sini ada cross texel, cuman pejantan semua, cross texel, merino dan F1 Awashi, F1 Dorper ya. Dan tentunya itu yang hitam itu tuh ada di kita jantan Garutan ini ya. Nah, pejantan Garut ini ya. Jadi untuk kali ini teman-teman kita mau sedikit membahas ya, mungkin lebih ke utamanya kita membahas asal usul dan sejarah domba Garut nih ya. Nah, asal usul domba Garut, domba lokal kita yang berada di Indonesia ya, di Jawa Barat khususnya ini ya sobat ternak semuanya. Nah, jadi buat teman-teman ini ya yang belum tahu ataupun yang belum paham semuanya tentang domba Garut ini. Nah, jadi domba Garut tuh memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya teman-teman ya. Ya, dari tubuhnya dulu nih ya. Domba Garut memiliki tubuh yang relatif besar dan berbentuk persegi panjang sobat ternak semua. Jadi domba Garut memiliki badan yang panjang gitu ya, yang panjang, besar dan lebar, semu lebar gitu ya. Dan tanduknya juga memiliki berbagai varian ya. Domba jantan memiliki tanduk yang besar, kuat dan kekar, kokoh serta melengkung ke belakang, dan ada juga yang ke samping sobat ternak semuanya. Nanti kita bahas jenis-jenis untuk tanduknya. Dan ujung yang membentuk spiral ya, spiral gitu. Nah, pangkal tanduk kanan dan kirinya hampir menyatu. Domba betina tidak memiliki tanduk, dan juga ada juga yang memiliki tanduk, cuman kecil sebenarnya ya. Kita lanjut teman-teman. Domba Garut merupakan hasil silangan antara segitiga ya, silangan segitiga antara tiga jenis domba yang berbeda teman-teman. Jadi domba Garut tuh hasil silangan segitiga ya, tiga jenis domba yang berbeda-beda gitu. Nah, yang pertama domba asli Indonesia ya, domba lokal kita itu yang ekornya kecil ya, domba asli di Indonesia. Dan domba merino dari Asia kecil, dan domba ekor gemuk dari Afrika ya, Afsat gitu ya, pejantannya yang tanduknya gede gitu ya. Nah, buat editor nanti akan dicuplek-cuplikan untuk jenis-jenis dombanya agar teman-teman lebih paham dan lebih mengerti. Oke. Nah, yang tempatnya di daerah Limbangan ya, Kabupaten Garut itu ya sobat tenang semuanya. Sejarah domba Garut dikaitkan dengan legenda tentang Bupati Surya Kanta Legewa ya, Legewa yang menjabat sekitar tahun 1815 sampai 1829. Menurut legenda, domba Garut hasil silangan antara domba Sidewa yang ada di Pendopo Kabupaten gitu ya, dengan domba Silejang milik Haji Saleh. Anak dari perkawinan tersebut ya, hasil silangan perkawinan antara si Dewa sama si Lenjang tuh anaknya bernama si Toblo ya, yang kemudian dikembangbiakan menjadi domba Garut ya sampai saat ini ya. Jadi ini patut dilestarikan ya, ini karena persilangannya udah lama banget ya, di zaman para
kesepuhan di Indonesia gitu ya, sobat tenang semuanya nih. Kemudian kita lanjut ya. Nah, selain legenda, ini domba Garut juga terbukti ya teman-teman bahwa domba Garut itu asli dari negeri kita Indonesia, Jawa Barat, asli tanpa rekayasa. Nah, domba ini dibuktikan ada ya asli, yaitu adanya pahatan-pahatan domba Garut di relief Candi Sewu, komplek Candi Prambanan teman-teman ya. Jadi emang udah dari dulu banget itu ya, zaman Candi Prambanan itu ya. Sampai diabadikan di Candi Prambanan itu, sampai ada patung seperti patung domba Garut gitu ya, sobat tenang semuanya. Nah, jadi asal usulnya seperti itu ya. Jadi siapa ini yang membawa domba merino dari luar ya, domba Afrika, domba Amstel itu ke Indonesia siapa? Yaitu pengusaha yang pengusaha luar negeri masuk ke Indonesia membawa domba jenis itu. Kemudian oleh beliau ya, Bapak Bupati tersebut disilangkan dan dikembangbiakan sampai saat ini ya, dikenal dengan domba Garut gitu ya, yang terkenal dengan tanduknya yang kuat kokoh ya. Kita harus bangga sebagai orang Indonesia. Tentu juga kita dari Jawa Barat, kita harus bangga adanya domba jenis ini, spesies ini, karena disilangkan di Jawa Barat ya, zaman saat ini gitu ya, sobat tenang semuanya. Nah, ini tidak luput dengan jenis domba Garut ini, sobat ternak semuanya ya. Suka dikaitkan dengan SKDG atau seni kontes domba Garut ya, seni ketangkasan domba Garut ini ya. Asal usulnya tuh seperti apa ya? Jadi SKDG ini adalah warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Jawa Barat. Nah, seni ini memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan estetik. Selain dapat menjadi sarana penyemangat untuk para peternak petani yang berada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat ya, ini juga menjadi ajang pemasaran bibit-bibit domba bagi para peternak, sobat ternak semuanya. Jadi selain menjadi support penyemangat ya, di kala kontes SKDG seperti ini dapat meningkatkan, memperkenalkan bibit-bibit yang asli para peternak miliki gitu ya, sobat ternak semuanya. Nah, lanjut. Nah, jadi untuk jenis-jenis tanduk di domba Garut tuh berbeda-beda ya, berbagai bentuk, ada namanya tersendiri gitu ya. Kita tahu, jadi nantinya kita bisa tahu ini tanduk seperti ini apa namanya, seperti itu apa namanya. Nah, kita langsung bahas buat teman-teman nih ya. Nah, yang pertama tanduk gayor teman-teman ya, gayor gitu ya. Jadi kalau bahasa Sundanya ngegayor tuh ke atas langsung ke bawah, ngegayor. Nah, nanti dilihatkan oleh editor seperti ini. Jadi ke belakang sedikit, nah ujungnya ke samping gitu ya, seperti semuanya. Jadi seperti ini. Yang kedua, domba Garut memiliki jenis tanduk yang bernama selanjutnya, yaitu golong tambang teman-teman ya, golong tambang. Nah, seperti halnya tanduk gayor ini ya, sobat tenang semuanya. Nah, jadi lebih ke belakang sedikit, ke bawah sampai ke sampingnya banyak banget gitu ya. Nah, golong tambang ya, kayak tambang yang memanjang ke samping gitu ya, murilit gitu ya, muter. Jadi seperti itu surat semuanya ya, lebih ganteng ya. Nah, kalau orang-orang awam mungkin lihatnya untuk tanduk-tanduk seperti ini bagus ya, dan memang bagus-bagus sobat ternak semuanya. Kalau ke SKDG, ke tempat kontes, banyak jenis-jenis tanduk yang dikonteskan gitu ya. Jadi tidak sesuai, maksudnya tidak khusus ini kontes seperti ini tanduknya harus seperti ini. Jadi bebas ya, tanduknya mau seperti apa. Yang penting dari bebek kelasnya sama-sama gitu ya semuanya. Nah, selanjutnya yaitu tanduk ngabendo teman-teman ya. Ngabendo tuh diambil dari nama Sunda ya, dari nama baju tradisional ya, yaitu penutup kepala yang bendo ya, bendo itu kayak penutup kepala tradisional Sunda ya. Nah, jadi seperti ini tuh. Jadi semu melengkung ke belakang saja gitu ya, ngebendo ya.
Selanjutnya nih yang terakhir yang keempat nih, tanduknya tanduk leang nih sobat ternak semua. Tanduk leang tidak sama, maksudnya nih sama persis juga seperti tanduk bolong tambang nih sobat semuanya. Bolong tambang ngabendo nih sama-sama gitu, cuman ini lebih kebukaannya lebih lebar gitu ya, bukaannya bukan ke sampingnya gitu yuk. Nah, jadi di domba Garut memiliki berbagai jenis-jenis tanduk gitu sobat tenang semuanya nih ya. Nah, nah, beda halnya dengan domba-domba luar yang memiliki satu jenis tanduk saja ya. Ada di luar negeri itu tanduknya satu jenis saja ya, satu jenis domba itu tanduknya memiliki ya segitu-gitu aja ya. Kalau di domba Garut berbagai jenis-jenis tanduk dan model-modelnya ya. Makanya kita harus bangga sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa Barat khususnya gitu ya, memiliki domba Garut ini ya sobat semuanya. Nah selanjutnya ini ya, nah, dari ekor. Nah ekor domba Garut memiliki ekor yang pendek ya, dengan pangkal yang agak besar ya. Bisa dibilang ada dua jenis juga ini untuk ekornya ya. Nah, kalau bisa dibilang ini ekornya bahasanya tuh disebut itu ekor ngabagong gitu ya, ngabagong atau ngebabi ya, kayak babi gitu ya. Untuk ekornya gitu saudara semuanya. Ada juga yang ngabuntut berit ya, ngabuntut berit ya. Jadi berekor seperti tikus gitu ya saudara. Ada dua jenis ya untuk ekor domba Garut teli sendiri ya. Ya, jadi yang salah satunya lagi nih, ciri-ciri yang membedakan antara domba Garut sama domba-domba yang lain yang berada di kita, yaitu domba Garut memiliki telinga yang kecil sobat semuanya ya. Telinganya kecil, bisa dibilang ini rumpungan ya. Jadi rumpungan atau apalah ya bahasanya tuh, ada juga ya. Jadi kayak kuuk. Jadi kecil lah teman-teman ya. Nah, baik pada pejantan maupun betina, telinganya bisa rumpung. Nah ya nih rumpung kurang dari 4 cm teman-teman, atau ngadaun hiris ya. Nah ngadaun hiris gitu 4 sampai 8 cm gitu ya. Nah dan berat domba jantan dewasa memiliki berat sekitar 60 sampai 80 kg teman-teman ya. Nah jadi ada juga yang sampai sekintal ya, itu tergantung dengan perawatan dan gimana kita merawatnya gitu ya. Kalau bebek ya. Jadi seperti itu. Nah untuk betina memiliki berat sekitar 30 sampai 40 ya, standar itu ya sobat semuanya. Ada juga yang lebih juga gitu. Biasanya kalau yang lebih itu konon katanya di para peternak itu dombanya bajir. Ya maksudnya bajir itu seperti apa ya, jadi kelebihan berat badan, jadi susah memproduksi anak ya. Jadi sperma dari pejantan itu tidak diproduksi dengan sempurna, makanya bisa dibilang itu juga tergantung perawatan sih teman-teman ya. Perawatan, ada juga treatment khusus buat domba-domba betina yang mandul ya, bisa dibilang mandul atau yang bajir kalau bahasa Sundanya mah ya. Jadi mubajir gitu. Nah, jadi biasanya itu domba-domba seperti itu, betina seperti itu, buat teman-teman yang males untuk treatment, biasanya itu lompatnya larinya ke pedaging teman-teman, dijual daging saja ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ini. Nah untuk perawatan di tanduk biasanya nih ya, kan biasanya kalau domba-domba yang bagus, domba yang cantik tuh tanduknya spiral. Jadi tidak apa nih, tidak ke kanannya bengkoknya seperti ini, ke kiri bengkoknya seperti itu gitu. Jadi yang bagus tuh kanan kiri mulus ya, sejajar, dan spesifiknya tuh tidak berbeda teman-teman. Nah jadi sama-sama kanan kiri spiral ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk biasanya ada juga yang berbeda ya, jadi tidak sama-sama kanan kiri sama. Itu perawatannya, treatmentnya ada juga teman-teman ya, untuk menjaga si tanduknya itu sama-sama gitu ya, apa namanya tuh ya, tanduknya tuh sama-sama gitu. Jadi kanan kiri sejajar. Itu treatmentnya tuh biasanya di setiap kandang nih ya,
kandang domba Garut sendiri itu di pinggir-pinggir kandangnya tuh dikasih bantalan ya teman-teman, dikasih bantalan seperti kayu kotak kanan kiri agar si tanduknya ketika jadi si tanduk tuh ya, si tanduk domba mungkin ya, jadi pertumbuhannya tuh di saat mereka tidur. Jadi bagaimanapun kita treatment pakai balokan tuh, balokan kotak di setiap pinggir kandang tuh menjaga agar si dombanya tidurnya tidak kepalanya ke bawah, ke samping, jadi tegak kepalanya gitu. Jadi menjaga si tanduknya tetap bagus gitu, tidak kanan kiri, jadi spiral ya teman-teman. Nah jadi seperti itu untuk treatment di tanduk gitu. Nah jadi domba Garut ini selanjutnya tidak lepas dari kebudayaannya sobat tanah semuanya, yang bisa dibilang yaitu SKDG, seni ketangkasan domba Garut. Nah buat teman-teman ini yang suka nonton di domba Garut, suka hobi di domba Garut tapi belum tahu ceritanya seperti apa dahulu, ya mungkin kita akan bahas ini ya sedikit-sedikit yang kita ketahui ya. Nah, kapan ini beradanya tradisi ini ya. Nah, jadi SKDG ini warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Jawa Barat teman-teman ya. Seni ini memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan estetik teman-teman. Nah jadi untuk seni-seni seperti ini ya, selain melestarikan budaya, ini juga dapat menaikkan ekonomi para peternak, para penghobi domba Garut ini sendiri teman-teman ya. Jadi di sana juga selain berkontes itu, bila teman-teman dombanya juara itu biasanya banyak yang langsung nawar nih. Jadi mereka udah tahu harga nih. Jadi ya seperti itu untuk media pemasaran juga teman-teman. Di samping kita nama peternakan kita dapat tahu teman, dia ditahu orang-orang terkenal gitu ya seputar semuanya. Nah ini juga dapat menjadi sosial teman-teman. Jadi ajang silaturahmi antar peternak. Jadi peternak di Tasik, peternak di Jawa Barat, peternak di Garut, di Bogor, di Kuningan, di lintas Jawa Barat atau di seluruh Indonesia jadi pada tahu. Jadi bisa menjadi tempat silaturahmi ya teman-teman nih, silaturahmi jadi pada kenal, saudara mempererat tali silaturahmi gitu ya. Nah, dan estetik ya. Di domba Garut juga estetik yaitu keindahan ya. Makanya dombanya dirawat ya. Untuk tanduknya biasanya di treatment, diolesi pakai minyak kelapa, minyak goreng juga ya, minyak kelapa, minyak sawit, ataupun minyak, banyak lah minyak racikan teman-teman. Ada dari sari, minyak lemak dari hewan apa ya, oh iya minyaknya dari, biasanya dipercaya minyak-minyak racikan ini dapat mempercepat merangsang pertumbuhan tanduk ya. Jadi pertumbuhan tanduknya itu lebih cepat dan lebih maksimal ya. Ya mungkin kita sepilkan nih, biasanya dari bahan-bahannya tuh dari minyak daging atau lemak dari daging biawak teman-teman. Biawak itu direbus ya. Nah itu biasanya minyak-minyaknya dipakai untuk tanduk ini. Nah selain dari biawak juga itu dari tungir ya. Tungir ayam ada juga nih ya, pakai minyak ayam ya, kaldu ayam gitu, cuman dari bokongnya ayam gitu semuanya. Jadi inspirasinya entah seperti apa dan kayak gimana gitu ya. Ada juga dari bahannya tuh dari minyak kemiri semuanya ya. Dari minyak kemiri itu bisa teman-teman praktekkan, dan silahkan kalau mau ya, kalau mau eksperimen dari minyak-minyak tersebut yang kita sebutkan, boleh dicoba semuanya disatukan ya, lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu untuk perawatan tanduk sobat tenang semuanya. Jadi SKDG itu seperti itu teman-teman ya. Selain menjadi sarana semangat untuk para peternak petani ya, kontes seperti ini juga menjadi ajang pemasaran ya. Pemasaran yang sudah kita tadi sebutkan, pemasaran bibit domba-domba bagi para peternak gitu ya. Jadi para peternak
petani biasa juga kalau memiliki domba Garut seperti ini, ya insya Allah untuk hasilnya lebih tinggi dan lebih menjanjikan ya. Nah, selain SKDG, seni ketangkasan domba Garut ya bisa dibilang itu seperti ya seperti itu seperti semuanya seni ketangkasan. Ada juga kontesnya tuh kontes pestok ya sobat semuanya. Pestok bisa singkatan dari pesta patok, yaitu kontes yang memperlihatkan domba-domba yang dinilai dari bobot, dari gantengnya gitu ya, dari look ya, dari gantengnya, cantiknya. Nah, itu ada di berbagai kategori ya. Yang pertama dari Raja Kasep, Raja Petet, ada juga dari Ratu Bibit gitu ya. Nah, ada berbagai. Jadi itu kontesnya, jadi kontes dombanya tuh biasa ditimbang, dilihat kesehatannya, dilihat dari keistimewaan yang dimiliki oleh domba-dombanya, perawatannya. Ya, intinya mah itu kontes kegantengan, kontes kesehatan, dan kontes bobot, dan kontes perawatannya seperti apa. Jadi dinilai, jadi diapresiasi ya perawatan para petani peternak itu seperti apa. Jadi menjadikan support penyemangat buat para peternak gitu ya. Jadi ada kebanggaan tersendiri bagi para peternak yang mengikuti kontes gitu sobat semuanya. Nah, untuk kali ini videonya cukup sekian teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat menambah manfaat dan dapat menambah wawasan kita semua ya tentang peternakan yang berada di Indonesia ya. Khususnya domba Garut yang telah kita tadi bahas gitu sobat ternak semuanya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi domba Garut tuh hasil silangan antara domba merino sobat semuanya. Merino ya. Ada juga yang berasal dari bisa dibilang ada berbagai pendapat. Domba merinonya tuh ambil dari Asia kecil ya. Asia kecil. Ada juga yang bilang dari Spanyol gitu ya. Dan domba Amstatt dari Afrika Selatan sobat semuanya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk sekarang juga ini di kita ada insya Allah ready ya domba-domba Garut, domba-domba yang lainnya, domba lokal yang lainnya dari Cross Texel ataupun dari domba-domba impor juga ada sobat semuanya. Jadi ya tujuan kita di sini di kandang pusat domba mengimpor domba-domba Garut, domba-domba luar seperti Dorper, Awashi, Sufok tuh teman-teman tujuannya seperti ini. Kayak domba Garut ini teman-teman ya. Jadi dari domba luar disilangan sama domba-domba lokal yang berada di kita di Indonesia ya. Jadi kita mau menciptakan mungkinnya memperbaiki genetik yang berada di kandang kita di Indonesia juga gitu semuanya. Jadi tidak ada niatan untuk merusak domba-domba atau menurunkan, mengkesampingkan domba-domba lokal kita. Kita bangga mempunyai domba Garut, kita bangga mempunyai domba-domba lokal yang berada di Indonesia. Makanya kita pengen ada lagi nih ya ciri khas atau domba baru dari Indonesia ini ya, ataupun dari peningkatan bobotnya ya, domba dari pertumbuhannya lebih bagus, lebih mantap gitu ya sobat semuanya. Jadi seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua dan dapat pemahaman kita ya, menambah pemahaman kita. Kita juga sama-sama masih belajar, kita sama-sama ya. Di dunia peternakan ini tidak ada yang baik, maksudnya tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan yang terbaik gitu sobat semuanya. Jadi utamanya kita media ini sebagai media diskusi, edukasi, dan buat teman-teman silakan bila ada masukan tentang kita dari kandang kita silakan, dan request ke depannya kita request mau bahas apa lagi nih. Nah jadi di kita juga di Indonesia nih masih banyak domba-domba lokal yang belum kita bahas juga seperti semuanya ya, seperti domba Cross Texel itu dari apa, dan domba Batur, dan domba ada lagi lah banyak gitu ya domba-domba lokal kita yang berada di Jawa ataupun di luar Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya mungkin di luar juga ada.
kita bahas untuk kedepannya ya, asal usulnya itu seperti apa gitu sobat semuanya. Nah, jadi seperti itu untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya mah teman-teman sobat ternak semuanya sehat selalu dan makin dilancarkan rezekinya. Dan buat teman-teman yang mau mulai terjun ke dunia peternakan, silahkan yuk terjun, kita sama-sama kita sharing-sharing. Insya Allah di dalam peternakan, bidang peternakan ini banyak keberkahan, banyak keuntungan, dan mungkin keberkahannya tuh kebanyakannya dari silaturahmi, dan yang pastinya untung bila kita sungguh-sungguh dan telaten dan sabar juga gitu sobat semuanya. Pokoknya seperti itu aja. Pokoknya salam ternak, salam ngarit, jaya terus peternakan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.